Ya, shalom semua. Selamat ketemu lagi. Hari ini saya masuk ke dalam pembahasan soal sedikit mengenai pernikahan, gitu ya. Sebab minggu depan saya undang teman saya, Pak Tony Nardi, untuk saya minta sih bicara soal pernikahan atau bicara soal anak-anak. Sebab dia memang spesialisasinya memang di situ. Dia adalah mentor, penasihat dari ABC Movement, gerakan ABC, gerakan anak-anak, dan memang mereka fokus dan konsentrasi ke sana soal keluarga, terutama anak-anak. Ya, jadi kalau perlu panggung boneka ya dia juga punya gitu ya. Tapi hari ini saya mulai dengan keluarga. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu suka khotbah mengenai keluarga, sebab rupanya spesialisasi saya bukan di situ gitu ya. Jadi saya mencoba, semoga siapa tahu laku dijual kan gitu ya. Guyonan, maaf yang melihat online. Guyonan. Salah satu kitab yang saya paling suka dalam Alkitab adalah kitab Kejadian. Kenapa saya sangat menyukai kitab Kejadian? Sebab kitab Kejadian adalah kitab permulaan terhadap segala sesuatu. Kalau Anda mau tahu permulaan terhadap dosa, Anda harus ke kitab Kejadian. Kalau Anda mau tahu permulaan penciptaan, tujuan penciptaan, Anda harus kepada kitab Kejadian. Kalau Anda mau permulaan dari hati yang hancur, Anda harus ke kitab Kejadian. Kalau Anda mau permulaan tentang penderitaan, Anda harus pergi ke kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab yang paling menarik buat saya dari 66 kitab dalam Alkitab kita, sebab menurut saya ada banyak hal yang bisa saya pelajari dalam kitab Kejadian, sebab kitab Kejadian adalah kitab permulaan. Nah, salah satu permulaan adalah permulaan tentang pernikahan, the beginning of the marriage. Jadi Tuhan menciptakan manusia, dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, dia sudah mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Walaupun kalau kita perhatikan dengan saksama bahwa Allah sejak dari semula dalam Kejadian pasal 1 disebut sebagai Allah yang adalah roh. Ketika bumi masih gelap, belum berbentuk dan kosong, samudra raya gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Kata roh Allah menunjukkan sejak dari awal bahwa Allah adalah makhluk supranatural. Allah adalah makhluk roh. Allah itu adalah roh. Bahkan Alkitab memang jelas berkata bahwa Allah adalah roh. Pertanyaannya adalah bagaimana roh bisa punya wujud? Bagaimana roh bisa punya bentuk? Sebab ketika dia menciptakan manusia, dia berkata manusia diciptakan menurut wujud dan bentuk Allah itu sendiri. Padahal Alkitab dalam Kejadian pasal 1 tidak pernah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu punya wujud, Allah itu punya bentuk, sebab Allah adalah roh. Nanti setelah kehadiran Kristus di muka bumi, baru kemudian kita mengerti bahwa apa yang dimaksudkan dengan Kejadian 1 ayat 26, bahwa wujud dari Allah, bentuk yang kelihatan dari Allah adalah Kristus itu sendiri. Itu sebabnya tujuan penciptaan, tujuan keselamatan adalah membuat Anda dan saya menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita kembali kepada penciptaan semula. Tujuan keselamatan bukan pengampunan dosa. Tujuan keselamatan bukan pengampunan dosa. Tujuan keselamatan adalah mengembalikan kita pada destiny ilahi Anda dan saya, yaitu sebagai wujud, sebagai rupa dan gambar dari wujud dan bentuk Allah itu sendiri. Dengan kata lain, bahasa kita hari ini menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus menurut saya sudah sangat rendah hari ini, sebab serupa dengan Kristus seringkali dipahami hanya sebagai dalam hal karakter. Serupa dengan Kristus
bicara soal karakter. Saya setuju bahwa serupa dengan Kristus itu bicara soal karakter, tetapi bukan hanya bicara soal karakter. Sebab serupa dan segambar dengan Kristus menjadi sama seperti Yesus, bicara tentang kasih-Nya, bicara tentang pelayanannya, bicara tentang kuasanya. Artinya sama seperti Yesus bergerak melayani dalam kuasa, maka Anda dan saya juga bisa bergerak dalam pelayanan di dalam kuasa. Jadi ketika sama seperti Yesus hadir untuk mereka yang rusak, mereka yang hancur, mereka yang miskin, mereka yang papa, maka ketika kita diselamatkan, kita harus mengerti bahwa kita ada untuk memberkati mereka yang miskin, mereka yang rusak, mereka yang hancur, mereka yang papa juga. Itulah arti keserupaan dengan Kristus. Bukan hanya serupa dalam karakter, tetapi serupa dalam karakter dan kuasa. Bukan hanya serupa dalam hal karakter, tetapi juga serupa dalam hal karakter dan kuasa. Sebab kita memerlukan itu untuk sebuah misi pelayanan. Jadi dia menciptakan manusia dalam hal ini laki-laki dan perempuan, menurut rupa dan gambar Allah. Sehabis dia menciptakan manusia, kemudian ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, dia memberkati dan memberi tugas kepada manusia. Tugas Tuhan yang dia berikan pada manusia adalah supaya manusia beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, dan berkuasa. Ingat baik-baik bahwa Tuhan menyuruh kita berkuasa, bukan berkuasa atas manusia. Dia menyuruh kita berkuasa, tetapi dia menyuruh kita berkuasa atas ciptaan. Persoalan hari ini adalah ketika kita memahami soal kuasa, maka kita selalu memahami soal saya berkuasa atas manusia. Ketika dia menyatakan Adam sebagai kepala atas rumah tangga, Adam menjadi kepala atas rumah tangga bukan untuk Adam menindas Hawa. Di Adam menjadi kepala rumah tangga atas Hawa bukan karena Adam lebih kuat dari Hawa. Adam menjadi kepala atas rumah tangga bukan karena Adam nomor satu memiliki otoritas yang lebih besar daripada Hawa. Ingat baik-baik, fungsi mandat untuk berkuasa diberikan bukan hanya pada Adam, tetapi mandat untuk berkuasa diberikan juga pada Hawa. Adam menjadi kepala rumah tangga bukan karena Adam punya otoritas yang lebih besar daripada Hawa. Adam menjadi kepala rumah tangga bukan karena Adam lebih kuat secara fisik daripada Hawa. Adam menjadi kepala rumah tangga bukan karena Adam menghasilkan uang lebih banyak daripada Hawa. Ini yang saya percaya. Adam menjadi kepala rumah tangga sebab Adam disuruh bertanggung jawab atas Hawa. Adam menjadi kepala rumah tangga, menurut saya, laki-laki menjadi kepala atas rumah tangga sebab laki-laki disuruh untuk bertanggung jawab atas keluarga. Jadi laki-laki berfungsi sebagai pemegang tanggung jawab. Itu sebabnya dia kemudian disebut sebagai kepala. Bukan karena dia lebih kuat, bukan karena dia lebih punya banyak uang, menghasilkan banyak uang daripada istri, bukan karena dia lebih punya otoritas, no, sebab dia menjadi kepala rumah tangga sebab sederhana, dia disuruh untuk bertanggung jawab atas istri. Artinya ketika ada sesuatu yang salah atas istri, itu adalah bagian dari tanggung jawab sang suami. Ketika ada masalah dalam anak, maka itu juga adalah bagian dari tanggung jawab sang suami. Kenapa anak-anak seperti itu? Nomor satu, kita tidak boleh dengan mudah menyalahkan perempuan, istri, sang ibu, tetapi kita harus pertama kali bertanya kepada sang ayah, sang suami. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, Hawa yang memulai jatuh dalam dosa, setelah itu diikuti oleh Adam. Tapi ingat baik-baik, orang yang ditanya Tuhan, di manakah engkau? Dia bertanya pada siapa? Dia bertanya pada Adam atau dia bertanya pada Hawa? Dia bertanya pada Adam. Maka Allah berkata kepada manusia itu, kepada Adam, Adam laki-laki, di manakah engkau? Itu sebabnya Adam laki-laki yang menjawab, kami takut, kami malu sebab kami telanjang.
Adam laki-laki yang menjawab, bukan Hawa, Adam perempuan, bukan. Adam laki-laki. Kenapa Tuhan bertanya pada Adam laki-laki, bukan kepada Hawa? Jawaban sederhana. Sebab itulah struktur yang Tuhan bangun dalam keluarga. Laki-laki menjadi kepala sebab laki-laki diberi tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga. Kalau istri hancur, berarti laki-laki harus bertanggung jawab atas kehancuran istri. Ketika anak-anak rusak, berarti laki-laki harus bertanggung jawab atas kerusakan yang kemudian diminta tanggung jawab. Walaupun untuk sedikit membalans, ini sedikit membalans saja. Jadi supaya ibu-ibu tidak di atas daun terus, bapak-bapak protes. Walaupun ini yang saya suka, ketika Tuhan melihat bahwa Adam butuh penolong, berarti Adam sementara mengalami masalah. Adam sementara ada di dalam masalah. Alkitab mengatakan sesuatu yang bagus. Maka Tuhan membuat Adam tertidur, mengambil tulang dari rusuk Adam, dan kemudian membangun perempuan. Membangun seorang perempuan. Perhatikan, ketika Adam punya masalah, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membuat Adam tertidur, kemudian mengambil tulang rusuk Adam, membangun dari tulang rusuk itu seorang perempuan. Saya suka kata membangun. Garis bawahi kalau Anda dapat kalimat itu, ayat itu, garis bawahi. Ketika Adam punya masalah, yang Tuhan urusi, yang Tuhan mau buat nomor satu bukan Adam, tetapi nomor satu ketika Adam punya masalah, maka Tuhan lebih dulu berurusan dengan Hawa. Dia membangun Hawa. Jadi ini agak enggak enaknya dari ibu-ibu gini. Jadi kalau suami-suami punya masalah, yang Tuhan proses nomor satu adalah Hawa. Kenapa? Sebab Hawa disebut sebagai penolong. Dan fungsi penolong adalah menolong. Ketika anak-anak punya masalah, dengar, laki-laki yang harus bertanggung jawab, laki-laki yang harus memikul tanggung jawab, tidak boleh menyalahkan perempuan. Tetapi untuk memulihkan yang rusak dalam rumah tangga, maka ketika sesuatu salah dalam hidup anak-anak, sesuatu salah dalam hidup sang suami, maka yang Tuhan lakukan adalah dia menguatkan, dia memproses, dia membangun seorang penolong. Jadi yang dia bangun adalah penolong. Makanya banyak ibu-ibu tidak suka khotbah saya ini. Sejak hari itu saya sudah tidak suka khotbah keluarga sebab banyak yang protes. Masa suami saya yang salah, saya ini proses, Pak. Dan saya berkata, coba jujur. Coba Anda renungkan dengan baik. Secara praktis, ini salah atau benar? Coba Anda renungkan. Dalam kehidupan rohani kita, ketika sang suami punya masalah, coba Anda renungkan dengan baik. Siapa yang Tuhan proses nomor satu? Dan saya bilang, saya tidak berani. Jujur, saya berkata, dari sekian banyak konseling, saya temukan selalu Tuhan menolong sang suami lewat sang istri. Dia menolong sang anak selalu lewat sang ibu. Dia membangun seorang penolong. Jadi supaya balance ya gitu ya. Laki-laki yang dimintai tanggung jawab, tetapi dalam proses pemulihan, dia selalu membangun sang penolong. Jadi itu yang terjadi. Singkat cerita kemudian, jadi Tuhan kemudian menyuruh Adam dan Hawa berkuasa. Kemudian kita masuk pada Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 menurut saya sedikit mundur ke belakang. Kejadian pasal 2 menurut saya adalah beberapa detail yang tidak akan Anda temukan dalam Kejadian 1. Jadi Kejadian 2 menurut saya adalah satu step mundur. Sebab ada banyak detail yang tidak disebutkan dalam Kejadian 1. Salah satu contoh yang disebut dalam Kejadian pasal 2 adalah ketika Tuhan menciptakan Hawa. Dalam Kejadian 1 kita temukan bahwa Tuhan menciptakan, Kejadian 1 ayat yang 27, dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kesan dalam Kejadian 1 adalah penciptaan laki-laki dan perempuan terjadi dalam waktu bersamaan. Menurut Kejadian pasal 1. Tetapi Kejadian 2 kemudian memberitahukan kepada kita bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak terjadi bersamaan. Tuhan menciptakan laki-laki lebih dahulu,
Adam Is itu laki-laki, baru setelah itu dia menciptakan Adam Isya itu perempuan. Jadi dia menciptakan Adam laki-laki lebih dulu. Dia menciptakan Adam laki-laki. Dan pertanyaan saya adalah, dia ketika menciptakan Adam laki-laki, dia memberi Adam laki-laki tugas. Dia memberi Adam laki-laki tugas. Kejadian 2 ayat 15. Maka Tuhan Allah menempatkan manusia itu, Adam laki-laki, Kejadian 2:15, di dalam taman untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu konteksnya. Baru setelah itu Alkitab kemudian berkata, ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi konteks Kejadian 2 ayat 18 menurut saya ada pada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan memberi manusia tugas. Dan ketika Tuhan melihat manusia mengerjakan tugas, dia berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Tolong dibedakan antara alone dan loneliness. Tolong bedakan antara satu orang, seorang diri, dan kesepian. Tolong dibedakan. Loneliness adalah penyakit jiwa. Sementara alone, seorang diri, bukan. Kita seringkali perlu alone, seorang diri. Coba Anda cek di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terutama Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Perhatikan berapa banyak kali dalam Injil selalu menulis Yesus berdoa seorang diri. Kita perlu untuk seorang diri. Di situ kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu seorang diri, sebab seorang diri adalah tempat di mana kita membangun stamina rohani kita. Alone, seorang diri, bukan sesuatu yang jelek. Alone bukan sesuatu yang buruk. Tetapi loneliness lah sesuatu yang berbahaya. Tuhan menciptakan Adam seorang diri, dan menurut saya Adam tidak keberatan seorang diri. Saya pernah katakan pada Anda, Adam merasa tidak keberatan seorang diri sebab, ini tafsiran saya, pasangan Adam yang sesungguhnya itu Tuhan. Dia menemukan kebahagiaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang real, bukan hubungan yang biasa loh ya. Hubungan yang real, hubungan yang nyata. Jadi benar-benar Tuhan berjalan di taman itu hubungan yang real, hubungan yang nyata. Dan dia menemukan kebahagiaan di dalam hubungan dengan Tuhan itu. Jadi Adam menurut saya tidak merasa kurang sebenarnya. Sebab kebahagiaan Adam datang dari hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya Adam bisa alone tanpa lonely. Adam bisa alone seorang diri tanpa kesepian. Sementara sebaliknya hari ini ada banyak orang ada di tempat yang ramai tetapi selalu merasa kesepian. Inilah penyakit jiwa hari ini. Penyakit kesepian. Fakta membuktikan, survei membuktikan, lebih banyak orang bunuh diri di waktu malam daripada di waktu siang. Pernah Anda tahu itu? Lebih banyak orang bunuh diri di waktu malam daripada waktu siang. Kenapa mereka memilih bunuh diri di waktu malam? Sebab di waktu malam, emosi jiwa mereka ketika muncul, mereka tidak punya siapa-siapa untuk berbicara. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk menyalurkan emosi mereka. Saya pernah ngisi radio. Jam siarannya jam 10 malam sampai jam 12 malam.
Itu Betani FM waktu itu, jam 10 malam sampai jam 12 malam. Yang mengagetkan saya adalah saya ngisi radio jam 7 pagi sampai jam 9 pagi di stasiun radio yang lain, dan sementara di stasiun yang lain jam 10 malam sampai jam 12 malam. Yang paling banyak telepon, yang paling banyak bertanya, bukan yang jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Yang paling banyak bertanya jam 10 malam sampai jam 12 malam. Dan di malam-malam siaran itu ada banyak orang, paling tidak ada 2 kesaksian, orang yang mau bunuh diri saat itu. Justru waktu mau bunuh diri, ada satu yang berkata pisau sudah di nadinya dia. Pisau sudah di nadinya dia. Dan waktu dia dengar firman Tuhan, hari itu dia mengambil keputusan untuk tidak bunuh diri. Pisau sudah di nadinya dia. Dalam keadaan stres, dan entah ada satu kalimat, saya lupa, ada satu kalimat waktu dikatakan, tiba-tiba itu menyentuh hatinya sedemikian rupa, dia batal untuk bunuh diri. Dia batal untuk bunuh diri. Itu yang sangat menarik. Orang lebih memilih bunuh diri waktu malam sebab lonely. Mereka ada dalam keadaan lonely, merasa dalam kesepian. Seharusnya kebahagiaan kita datang pada Tuhan, sebab kalau tidak dari Tuhan, maka sekalipun kita punya pasangan, kita akan kesepian. Jadi konteks penciptaan perempuan ada pada konteks tugas. Tuhan sementara memberi Adam tugas. Dan waktu Tuhan melihat Adam mengerjakan tugas, Tuhan kemudian berkata, tidak baik manusia seorang diri. Seorang diri dalam hal apa? Melaksanakan tugas. Jadi dia tidak bicara tentang loneliness, tetapi dia bicara tidak baik kalau Adam bekerja hanya seorang diri. Itu sebabnya Tuhan berkata dia perlu penolong. Jadi wanita diciptakan untuk pria, perempuan diciptakan untuk laki-laki. Institusi dalam keluarga dibangun untuk satu tujuan. Tujuan apa? Supaya laki-laki dan perempuan bisa bekerja bersama-sama menyelesaikan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang saya katakan yang lalu. Jadi tujuan Tuhan menciptakan pasangan hidup supaya mereka bisa menyelesaikan panggilan hidup. Tujuan Tuhan menciptakan pasangan hidup adalah supaya mereka bisa menyelesaikan panggilan hidup. Itu yang selalu saya katakan pada adik-adik rohani saya yang mau menikah. Ingat baik-baik bahwa pasangan hidup itu ada karena panggilan hidup. Oleh sebab itu, sebelum kamu mencari pasangan hidup, kamu harus lebih dulu tahu apa panggilan hidup panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu tidak tahu tujuan hidupmu, kalau kamu tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, kemungkinan besar engkau akan salah mencari pasangan hidup. Engkau akan cari yang cantik, engkau akan cari yang ganteng, engkau akan cari yang kaya, engkau akan cari yang hebat, engkau akan cari yang populer. Padahal Kejadian 2 jelas menurut saya, pasangan hidup ada untuk menyelesaikan panggilan hidup Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi temukan tujuan hidup sebelum Anda mencari pasangan hidup. Contoh yang saya sering beri adalah begini. Kalau saya tahu tujuan dalam hidup saya, tujuan Tuhan dalam hidup saya adalah supaya saya melayani anak-anak sekolah minggu, maka saya harus mencari pasangan hidup yang cinta anak-anak, yang suka anak-anak. Kalau Anda sampai dapat pasangan hidup karena cantik, karena ganteng, karena kaya, karena hebat, karena populer, tetapi tidak suka anak-anak, maka Anda sementara menghancurkan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Anda sementara salah memilih pasangan hidup. Sebab pasangan hidup ditentukan. Kalau Tuhan panggil saya untuk melayani, maka saya harus cari istri di gereja. Saya harus cari istri di pelayanan. Jangan cari istri di diskotik. Sebab panggilan saya adalah pelayanan. Orang yang mengerti hati pelayanan saya.
Salah satu yang paling menderita, bukti keluarga yang paling menderita adalah keluarga John Wesley. John Wesley adalah seorang reformer di Inggris. Sejarah Inggris tidak akan pernah ditulis tanpa menulis tentang John Wesley. Revolusi industri adalah salah satu revolusi yang terjadi karena kehadiran John Wesley. Hari itu kehadiran John Wesley sangat mempengaruhi Inggris. Tetapi John Wesley punya istri yang tidak pernah mendukung pelayanannya dia. John Wesley melakukan perjalanan terbesar sepanjang hidupnya. Dia berjalan dengan kuda begitu banyak kilometer yang belum tentu bisa dilakukan oleh pendeta modern hari ini. Dia itu hidup di luar dan istrinya tidak bisa memahami dia. Oleh sebab itu istrinya menjadi depresi dan stres. Ketika istrinya menjadi depresi dan stres, dia mulai mengatakan banyak hal yang buruk tentang suaminya sendiri. Bahkan ketika suaminya pulang, dia selalu bilang setan sudah pulang. Dia ada dalam depresi, dia ada dalam stres. Dan John Wesley harus mau tidak mau mengakui bahwa istrinya sebagai duri dalam dagingnya. Ada banyak orang berkata kepada John Wesley, ceraikan istrimu, kami akan berdiri membela engkau. Ceraikan istrimu, sebab mereka tahu apa yang terjadi dengan istri John Wesley. Tapi John Wesley berkata, biarlah dia salib yang harus kupikul. John Wesley berkata, dialah salib yang harus kupikul. Waktu istrinya meninggal, banyak orang mendatangi John Wesley dan berkata, kamu pasti bahagia kalau istrimu meninggal sekarang. Bukan. Dan John Wesley berkata, kenapa kamu mengatakan itu? Sebab Tuhan mengajarkan banyak hal dalam hidupku melalui dia. Tuhan mengajarkan kesabaran, Tuhan mengajarkan kasih yang sejati, dan sebagainya. Tetapi John Wesley memang mengalami banyak hambatan sebab istrinya tidak bisa memahami dia. Dan istrinya pun mengalami kesulitan yang besar sebab dia tidak bisa memahami John Wesley. Itu sebabnya cari lebih dahulu tujuan hidup sebelum mencari pasangan hidup. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tidak langsung menciptakan Hawa. Dia menciptakan Adam seorang diri. Nah, karena Tuhan menciptakan Adam seorang diri, maka laki-laki menemukan kebahagiaan dalam hidupnya ketika dia sementara seorang diri. Karena Tuhan menciptakan Adam lebih dahulu seorang diri, maka saya percaya laki-laki menemukan kebahagiaannya dalam kesendirian. Sebaliknya Hawa, ketika Tuhan menciptakan Hawa, maka nomor satu yang Tuhan berikan pada Hawa adalah laki-laki. Itu sebabnya laki-laki menemukan kebahagiaan dalam kesendirian, tetapi perempuan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Laki-laki itu harus punya me time. Perempuan pasti akan protes dan berkata, saya juga butuh me time. Saya juga butuh me time. Betul, saya setuju perempuan butuh me time. Tetapi perempuan bisa menemukan kebahagiaan dalam me time-nya dengan hubungan dengan orang. Dia bisa menemukan itu. Tidak dengan laki-laki. Laki-laki itu butuh hobinya sendiri. Laki-laki itu butuh waktu untuk kumpul dengan teman-temannya sendiri. Itu laki-laki. Sebab Tuhan menciptakan laki-laki nomor satu seorang diri. Jadi kalau Anda lihat laki-laki zaman lalu ya, kalau sekarang sudah agak berbeda. Zaman lalu kalau Anda lihat laki-laki pulang dari kerja, nomor satu setelah pulang dari kerja mesti cari, kalau bukan televisi, dia akan cari koran. Dia akan butuh waktu seorang diri. Tidak dengan perempuan. Perempuan ketika lihat laki-lakinya sementara nganggur depan TV, nganggur baca koran, maka perempuan akan duduk di sebelah sang suami dan berkata, Pa, tahu enggak pembantu tetangga sebelah ngapain? Dan laki-laki berkata, nggak penting kali. Ngapain bicara tentang pembantu tetangga sebelah. Tetapi itulah perempuan. Dia butuh komunikasi. Dia butuh hubungan dengan orang. Dia butuh untuk bersahabat. Dia butuh berteman.
Laki-laki kumpul-kumpul dengan teman-teman cowok to have fun dengan mereka. Tidak membicarakan hal-hal yang rumit. Dia merasa dia menemukan relax dalam have fun. Itu sebab dia diciptakan seorang diri. Sementara perempuan, me time-nya kalau kumpul dengan sesama teman perempuan, dia kumpul teman perempuan untuk tukar-menukar informasi. Kamu sementara mengalami apa? Saya sementara mengalami apa? Dan mereka akan saling bicara. Dan ini yang sampai hari ini saya tidak pernah bisa mengerti. Ini yang saya tidak bisa mengerti. 10 perempuan, kalau kumpul, 10-10-nya bisa bicara sendiri masing-masing, 10 topik yang berbeda, aneh bin ajaib, setelah selesai ngumpul, mereka tahu apa yang dibicarakan orang lain. Itu sampai sekarang saya nggak ngerti. 10 perempuan, 12 topik. 10 perempuan bisa 15 topik. Tidak dengan laki-laki. Kalau laki-laki kumpul, satu orang bicara, sebagian komentator. Jadi mereka bicara satu topik per satu topik. Sebab mereka akan bicara butuh fokus, tidak dengan perempuan. Perempuan akan sangat luas. Dia itu ada untuk menukar informasi. Sebab itu laki-laki adalah orang yang diciptakan seorang diri. Wanita adalah wanita emosional. Wanita karena diberi laki-laki, maka dia menemukan kebahagiaan dalam hubungan. Itu sebabnya menurut saya, laki-laki pindah tempat karena kerjaan baru, pindah tempat karena ditawari gaji yang besar, 4 kali gaji sekarang, atau 3 kali gaji sekarang. Asal kamu pindah ke sana, ke pulau mana, ke Kalimantan, kamu pulang ke situ, kamu pergi ke Papua, kamu pergi ke Ambon, kamu pergi ke Sumatera. Maka laki-laki ketika merasa bisa, dengan mudah dia untuk pindah tempat. Mudah sekali. Tapi perempuan tidak, karena perempuan ketika diciptakan Tuhan, nomor 1 diberi hubungan. Dan karena dia diberi hubungan, perempuan selalu attach dengan hubungan. Perempuan selalu sulit untuk meninggalkan orang yang dekat dengan dia. Laki-laki ditawari gaji besar, pindah tempat, pasti mau. Mikir 2-3 kali, dia pindah. Perempuan dikasih gaji besar dengan tawaran kerja di luar kota, dia mikir 1000 kali sebelum dia bilang ya. Itu pun belum tentu dia bilang ya. Sebab sukar bagi dia untuk berpisah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perempuan sampai rela meninggalkan laki-laki, perempuan sampai rela mengikuti laki-laki, meninggalkan orang tuanya, itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Sangat besar. Ingat Tuhan Yesus berkata, apabila seorang pria bersatu dengan istrinya, Tuhan Yesus berkata, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Siapa yang meninggalkan ayah ibu? Laki-laki atau perempuan? Menurut Tuhan Yesus bukan perempuan. Budaya hari ini perempuan, tetapi sebenarnya bukan perempuan. Laki-laki yang akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa? Sebab lebih mudah bagi laki-laki untuk terputus secara emosi dengan orang tuanya daripada perempuan terputus secara emosi dengan orang tuanya. Itu lebih sukar. Sebab laki-laki diciptakan dalam kesendirian, perempuan diciptakan dalam kebersamaan. Jauh lebih sukar. Itu yang saya pernah beri contoh. Anda ingat baik-baik, laki-laki ke mall, kalau ada 2 laki-laki di mall jalan pegangan tangan, 2 laki-laki di mall pegangan tangan. Oh, amit-amit jabang bocah. Pasti itu aliran kelingking agak naik ke atas. Kalau minum, halo, itu ada gini ya. Tapi kalau 2 perempuan jalan di mall pegangan tangan, biasa toh.
Kenapa kita tidak merasa risih lihat perempuan, 2 orang perempuan dewasa pegangan tangan di mall? Tidak merasa risih. Sebab mereka lebih mudah ter-attach secara emosi, terikat secara emosi, tidak dengan laki-laki. Itu yang saya bilang. Laki-laki kalau kumpul di mall sambil makan-makan, tiba-tiba ada satu bapak berkata, saya mau pipis. Ada yang mau ikut? Cilaka. Nggak ada bapak-bapak kalau mau bilang pipis ada yang mau ikut, nggak ada. Cilaka itu bapak yang ngajak. Tapi kalau perempuan biasa, 10 perempuan kumpul makan-makan di mall, kemudian ada satu berdiri dan berkata, saya mau ke toilet, ada yang mau ikut, 5 kemungkinan besar ikut. 5 orang ikut. Saya juga mau. Sambil jalan pegangan tangan, kemudian ngomong-ngomong. Kan nggak ada yang bilang aneh. Sebab wanita mudah ter-attach secara emosi, laki-laki tidak. Itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, dia menemukan satu, menemukan di dalam kesendirian, satu menemukannya di dalam kebersamaan. Perbedaan kedua menurut saya, karena Tuhan memberi kepada Adam, ketika dia menciptakan Adam, dia memberi pada Adam pekerjaan, maka Adam paling merasa berharga. Adam merasa paling berarti ketika dia menemukan achievement, keberhasilan. Adam itu karena diciptakan oleh Tuhan sendiri, dan hal pertama yang Tuhan beri pada Adam adalah pekerjaan, maka Adam menjadi orang yang menemukan kebermaknaan. Dia menemukan kebermaknaannya, keberhargaannya di dalam kesuksesan, keberhasilan. Sebaliknya perempuan tidak. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, maka hal pertama yang Tuhan beri pada Hawa adalah Adam. Itu sebabnya perempuan justru menemukan kebermaknaannya, keberhargaannya di dalam sebuah hubungan. Satu, dia menciptakan Adam, di dalam kesendirian dia beri pekerjaan. Itu sebabnya Adam menemukan kebermaknaan dalam pekerjaan, dalam achievement, keberhasilan, kesuksesan. Sebaliknya perempuan, ketika perempuan diberi laki-laki, berarti perempuan nomor 1 menemukan kebermaknaannya di dalam hubungannya dengan seseorang. Itu sebabnya laki-laki membutuhkan rasa hormat, sementara perempuan membutuhkan rasa cinta. Oke? Makanya Paulus jelas sekali berkata kan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kenapa Paulus berkata suami-suami mengasihi istri? Sebab kebutuhan terbesar perempuan ada pada cinta, ada pada hubungan, ada pada emosinya dia. Sebaliknya, ketika Paulus berkata, hai istri-istri, Paulus tidak berkata kasihilah suamimu, tetapi tiba-tiba Paulus berkata, hai istri-istri, hormatilah, tunduklah kepada suamimu. Sebab suami, bahasa cinta suami adalah rasa hormat. Bahasa cinta suami adalah rasa hormat. Itu sebabnya suami punya gaji lebih besar daripada perempuan, no problem. Tetapi ketika perempuan punya gaji lebih besar daripada laki-laki, there is a problem. Problemnya bukan pada perempuan, problemnya selalu ada pada laki-laki. Rasa harga diri laki-laki seperti hancur dan injak-injak. Itu sebabnya laki-laki, saya setuju kalau ada orang bilang laki-laki adalah makhluk yang paling egois, makhluk yang paling mau dihormati. Satu hal yang Anda tidak boleh hilangkan dalam hubungan dengan seorang laki-laki, Anda tidak boleh menyentuh harga dirinya. Anda harus memberi rasa hormat pada dia. Anda harus menunjukkan harga diri kepada seorang laki-laki, sebab laki-laki butuh harga diri. Ketika dia menemukan harga diri, sebaliknya laki-laki harus membalas perlakuan sang istri dengan memberikan cinta kepada sang istri. Sebab kebutuhan utama seorang istri bukan untuk harga diri, tetapi kebutuhan utama seorang istri justru ada dalam cinta. Ketika dia temukan cinta yang sejati, dia menemukan harga diri di dalam hidupnya. Harga diri.
Jadi Anda lihat perbedaan mendasar itu. Laki-laki karena diberi pekerjaan, maka dia membutuhkan rasa hormat. Perempuan karena diberi hubungan, maka dia membutuhkan cinta. Kebermaknaan laki-laki dan perempuan ada pada dua hal itu. Laki-laki menemukan kebermaknaan dalam harga diri, perempuan menemukan kebermaknaan dalam emosi, dalam cinta. Nah, karena Tuhan memberi laki-laki pekerjaan, itu sebabnya sudut pandang, fokus pria itu menjadi sempit. Karena untuk bekerja, laki-laki butuh fokus. Itu sebabnya penglihatan atau fokus pria itu sempit. Pandangan pria itu menjadi sempit. Sementara karena Tuhan memberi wanita hubungan untuk menjaga orang lain, itu sebabnya pandangan wanita menjadi luas. Pandangan wanita menjadi luas. Pandangan pria itu fokus menjadi sempit, pandangan wanita justru menjadi luas, sebab dua hal yang berbeda. Perbedaan yang ketiga. Pandangan pria sempit, pandangan wanita menjadi luas. Mau contoh paling jelas pandangan pria sempit? Kalau pria cari barang, pria bilang, mouse saya hilang. Dia cari. Kalau ini mouse letaknya begini, sampai Tuhan Yesus datang kemungkinan besar dia tidak ketemu. Sebab dalam bayangan pria, mouse itu harus begini. Kalau ini barang letaknya enggak begini, dia nyusup di tengah-tengah, enggak ketemu laki-laki. Makanya laki-laki cari barang dengan satu cara, tanya istri. Ini umumnya, bapak-bapak mau protes, ini umumnya, berarti Anda tidak termasuk yang umum. Ma, lihat sisir, di situ, di lemari. Ya buka lemari. Nggak ada. Nggak ada. Istri datang, istri buka lemari. Ini langsung ketemu. Ini mata di mana? Matamu di mana? Laki-laki itu fokus, sempit. Perempuan itu luas. Laki-laki kalau bekerja, dia butuh fokus. Perempuan urus rumah tangga. Saya harus akui, wanita-wanita itu Wonder Woman, Superwoman semua. Saya tidak bisa mengerti bagaimana seorang perempuan gendong anak sambil masak, sambil telepon. Saya nggak ngerti bagaimana bisa. Saya pernah bilang sama Anda, saya disuruh jaga bayi. Anak saya masih bayi. Suruh jaga saya. Baru semenit, cuma meleng sebentar, anak jatuh. Dosa saya, dosa. Sebab istri saya jaga bolak-balik, nggak ada yang jatuh. Sebab dia luas. Nah, itu mungkin juga kenapa wanita kalau ngomong, sekali bicara 10 topik tapi ngerti semua. Hebat itu wanita kalau ngomong. Makanya saya ditanya, Pak Doni enggak heran kalau ibu-ibu rame. Saya bilang enggak heran, sebab saya sudah tahu wanita itu luas. Laki-laki kalau nyetir mobil, anak rame di belakang, stres dia. Coba Anda renungkan. Laki-laki nyetir mobil, anak rame di belakang, dia stres. Kenapa dia stres? Sebab dia tidak bisa melakukan 2-3 pekerjaan dalam waktu bersamaan. Tidak bisa. Kenapa laki-laki stres? Sebab dia sambil nyetir, dia mau coba selesaikan persoalan di belakang. Dia mencoba menyelesaikan persoalan di belakang, tapi dia lagi nyetir. Itu sebabnya dia ketika tidak bisa menyelesaikan persoalan di belakang, dia teriak, dia marah. Kenapa dia teriak, dia marah? Diam! Saya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan pikir Pak Doni ketawa-ketawa, sabar. Anda belum tahu. Anda belum tahu. Saya kalau sudah stres, diam. Kenapa diam? Sebab saya tidak bisa melakukan 2 pekerjaan dalam waktu bersamaan. Itu sebabnya kalau punya masalah, istri cerita sama suami,
Kemudian suami diam. Diamnya suami bukan karena dia tidak peduli dengan masalah yang ada. Diamnya suami sebab dia tidak punya solusi terhadap masalah yang ada. Jadi ibu-ibu, ini beda Anda. Laki-laki kalau diam itu karena dia belum dapat solusi. Perempuan kalau ngomong justru karena dia belum dapat solusi. Perempuan kalau diam, dia sudah dapat solusi. Justru perempuan ngomong karena dia belum dapat solusi. Makanya dia cerita sama suami. Perempuan cerita sama suami karena dia belum dapat solusi. Suami ketika dengar masalah, dia diam. Istri berkata, kenapa diam? Saya jawab sama ibu-ibu, saya jawab. Membantu mewakili bapak-bapak, saya jawab. Dia diam bukan karena dia tidak peduli. Dia diam sebab dia belum ada jawaban. Sebab laki-laki kalau tidak punya solusi, dia diam. Kapan dia bicara? Waktu dia sudah punya solusi. Seringkali tunggu besok baru bilang, persoalan besok kemarin itu yang kamu ceritakan yang kemarin, saya pikir, baru dia kasih solusi. Istri-istri gak bilang, terlambat papi, terlambat. Suami diam, itu dia tidak tahu solusi. Perempuan sebaliknya, kalau perempuan ngomong, itu berarti dia tidak punya solusi. Makanya dia ngomong, supaya suami-suami mau membantu dia. Tetapi perempuan seringkali tidak mengerti bahwa kalau suami diberi masalah, dia diam, dia sendiri tidak tahu harus jawab apa. Makanya dia diam. Kenapa dia diam? Sebab perkataan laki-laki itu penting. Wanita perkataannya boleh berubah-ubah, tapi laki-laki perkataannya tidak boleh berubah. Wanita perkataannya boleh berubah-ubah. Hari ini mau makan di mana? Makanan Jawa, baru kemarin makanan Jawa. Enggak ada. Kalau begitu makan di mana? Terserah. Kalau begitu makan pizza. Aduh, terlalu berminyak. Kalau begitu makan di mana? Terserah. Akhirnya kalau gitu makan stick. Ya gimana ya, lagi diet. Tapi coba tanya besok tanya. Sekarang mau makan di mana? Makanan Chinese food kayak kemarin? Kan kemarin sudah Chinese food. Kalau begitu makan di mana? Makanan Jawa. Katanya baru kemarin juga makanan Jawa. Itu kan kemarin. Perempuan bisa berubah-ubah. Tanya laki-laki, ini bagus, ini baju. Bagus. Tapi ada yang kurang. Kemudian coba baju kedua. Ini bagus. Tapi kurang seksi, ganti. Sampai 10 baju dicoba, tiba-tiba yang dia pilih baju pertama. Itu enggak sakit hati itu bapak-bapak. Sebab bisa berubah. Laki-laki tidak bisa. Sebab konsistensi laki-laki dilihat dari perkataan. Perkataan makanya ketika dia diberi masalah, dia pikir dulu, dia diam dulu, dia pikir dulu. Sebab dia belum punya solusi. Kalau dia ngomong, itu dia sudah punya solusi. Kalau dia diam, itu berarti dia tidak punya solusi. Perempuan berbeda, perempuan ngomong. Sebab justru tidak punya solusi. Kalau sudah perempuan putuskan, dia sudah tidak akan bertanya. Ada banyak hal itu sebabnya laki-laki tidak mengerti soal perempuan. Sebab kalau perempuan jelas, dia sudah tidak bertanya. Dia sudah diam. Dia sudah dapat jawabannya. Semoga Anda ngerti. Sebab laki-laki itu selalu fokus karena pikiran laki-laki itu fokus. Sementara pikiran perempuan itu luas. Laki-laki itu sempit. Sangat sempit. Perempuan itu luas. Contoh paling jelas kalau jalan di mall. Pak, ke mall. Mau apa? Beli baju. Mau beli baju buat anak. Pulang dari mall bukan cuma baju buat anak. Sepatu buat anak, baju buat istri, baju buat pembantu, belanjaan sepanjang minggu. Itu macam-macam. Beli cuma mau satu tas. Kalau laki-laki beda. Anda suruh pergi ke mall, beli baju, dia pulang cuma satu tas, baju yang dia bawa. Kenapa nggak beli kangkung sekalian? Katanya cuma 1.000 beli baju. Kan sudah lewat. Kenapa nggak beli kangkung di supermarket? Kan cuma
cuma suruh beli baju. Ikan lewat sekalian. Itu perempuan, luas. Laki-laki enggak. Punya misi. Laki-laki itu jalan punya misi. Apalagi kalau laki-laki sudah terlambat. Kalau sudah terlambat, oh mobil cepat. Istri kasih kode, Pak, Papa enggak mau makan. Enggak apa-apa, enggak usah makan. Jalan terus. Istri tanya Papa mau makan, itu bukan karena Anda lapar. Dia tanya Papa mau makan sebab dia yang lapar. Tapi suami-suami enggak ngerti kan? Fokus kan, sempit, jalan terus. Sampai di tempat tujuan muka istri sudah jelek. Kenapa? Tadi lapar, nggak mau singgah makan. Kamu kan tanya, saya mau makan atau tidak? Saya nggak mau makan. Istri jawab, kalau Anda mau makan nggak apa-apa. Nggak mau makan, kamu nggak mau makan, tidak apa-apa. Tapi saya perlu makan. Nah itu susah. Makanya laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Oh, mumpung karena sudah bicara begitu. Laki-laki memperhatikan apa yang dikatakan. Perempuan memperhatikan bagaimana mengatakan. Laki-laki yang diperhatikan apa yang dikatakan. Isi perkataan. Perempuan memperhatikan bagaimana mengatakannya. Bapak-bapak, kalau Anda tanya sesuatu sama istri boleh atau tidak, kemudian istri jawab, sakarapmu, mau pergi aja. Saran saya, kalau istri berkata, terserah, mau pergi aja. Saran saya, jangan pergi. Sebab bapak-bapak sering berkata ketika istri berkata, tapi istri sudah kasih izin Pak. Dia bilang, mau pergi nggak apa-apa, pergi aja. Saya bilang, gimana istri katakan? Istri berkata, tidak apa, kalau kamu mau pergi aja. Nah saya bilang, Pak, dia suruh Anda pergi, tapi cara dia bicara itu lain Pak. Sebab laki-laki perhatikan apa yang dikatakan, wanita memperhatikan bagaimana mengatakan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maaf, hanya sampai 2, sampai di sini saja, sebab sudah 7:30. Terima kasih buat atensi. Jadi kalau ada perbedaan, dia menyatukan dua orang yang berbeda. Ini yang menurut saya, kesimpulan saya. Sebab ada tugas yang harus diselesaikan. Itu sebabnya kelemahan laki-laki harus ditutup dengan kelebihan perempuan. Dan kelemahan perempuan harus ditutup dengan kelebihan laki-laki. Dan justru hanya ketika mereka bersedia menjadi tim yang kompak dan utuh di dalam Tuhan, maka rumah tangga itu bisa dipertahankan dengan baik. Selama tidak bersedia bekerja sama. Ingat, keluarga itu bukan cuma punya perempuan. Anak itu bukan hanyalah hasil dari seorang perempuan seorang diri. Anak itu adalah hasil dari seorang laki-laki. Oleh sebab itu, ngurus anak bukanlah tugas perempuan seorang diri. Ngurus anak adalah bagian dari laki-laki juga. Ketika Anda mau membangun keluarga, itu bukan hanya satu orang yang membangun keluarga. Dua-duanya harus mau. Ada banyak konseling, sukar diselesaikan. Bukan karena apa-apa. Tetapi karena ada satu pihak dalam keluarga yang tidak mau menyelesaikan persoalan yang ada. Umumnya mohon maaf dengan sedih, umumnya adalah laki-laki. Kenapa laki-laki tidak bersedia terbuka dalam konseling kepada seorang pendeta? Coba Anda perhatikan, lebih banyak perempuan. Kenapa laki-laki tidak banyak bersedia terbuka dengan persoalannya kepada seorang hamba Tuhan? Tadi saya katakan, karena persoalan harga diri. Karena persoalan harga diri. Kelemahan dalam keluarga selalu dianggap sebagai sebuah kegagalan bagi seorang laki-laki. Itu sebabnya dia tidak mau terbuka. Kenapa perempuan yang lebih banyak bersedia konseling dengan pendeta supaya rumah tangga mereka bisa jadi lebih baik? Gampang. Sebab bagi perempuan yang lebih penting daripada harga dirinya adalah dia bisa menemukan keluarga yang Tuhan taruh dalam hidupnya dipulihkan. Sebagai perempuan menemukan kebermaknaan dalam hubungan, bukan menemukan kebermaknaan dalam harga diri. Sementara laki-laki menemukan kebermaknaan dalam harga diri, bukan dalam sebuah hubungan. Seringkali karena harga diri harus diakui dengan sangat menyesal.
diri. Dia rela menghancurkan keluarga yang Tuhan percayakan pada dia. Dia tidak pernah mau jujur dengan apa yang salah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dua-duanya harus bekerja bersama-sama sebagai satu tim supaya keluarga ini bisa dipulihkan. Tapi ingat baik-baik, laki-laki punya perbedaan dengan perempuan. Itu sebabnya salah satu hal yang penting dalam keluarga adalah saling memahami, saling mengerti satu sama lain, saling berkomunikasi. Justru karena kurangnya pengertian, kurangnya pemahaman, kurangnya komunikasi antara sang suami dan istri, itu sebabnya mereka tidak saling mengerti satu sama lain, dan karena tidak mengerti satu sama lain, akhirnya keluarga mereka menjadi rusak dan hancur. Dua atau tiga perbedaan ini semoga memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati.